Baiklah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Dara Adela Zuantika beserta 4 rekan saya, Anissa Nurrohmah, Farezi Putra Kori, Mustika Agesti, dan juga Reza Dwi Irawan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas dan akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi monitor dan juga printer. Monitor adalah salah satu jenis sistem perangkat keras yang dikeluarkan oleh output device system yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan CPU seperti tulisan, grafik, gambar, suara, dan bentuk khusus yang dapat dibaca oleh mesin. Layar monitor memiliki berbagai ukuran seperti layaknya sebuah televisi. Setiap merek dan ukuran layar memiliki tingkat resolusi yang berbeda. Resolusi ini yang menentukan ketajaman gambar yang dapat ditampilkan pada layar. Oke, kita kali ini akan masuk ke dalam fungsi monitor. Kira-kira apa aja sih fungsi monitor itu? Fungsi utama monitor pada komputer adalah menampilkan informasi visual kepada pengguna. Gak cuma itu aja ya fungsi monitor. Fungsi monitor ada beberapa. Yang pertama ada menampilkan tampilan grafis dan teks. Yang kedua, bisa digunakan untuk menonton film, multimedia, dan lain-lain. Yang ketiga, display memungkinkan pengguna melihat gambar, teks, grafik yang dihasilkan oleh komputer. Yang keempat, sebagai layar tampil yang jelas mudah dipahami, memudahkan pengguna melihat dan memahami informasi. Memberikan antarmuka visual yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer melalui GUI atau Graphical User Interface. Oke, lanjut kita masuk ke dalam jenis-jenis monitor dan fungsinya ya. Monitor memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada CRT. Apa sih CRT itu? CRT itu Cathode Ray Tube. Jenis monitor ini menggunakan tabung sinar katoda untuk menampilkan gambar. Monitor ini mirip seperti TV tabung, namun monitor ini memiliki ukuran yang cukup besar dan memerlukan ruang yang luas. Selanjutnya ada LCD. LCD itu Liquid Crystal Display. Monitor ini menggunakan teknologi cairan kristal untuk menampilkan gambar, dan monitor ini juga memiliki bodi yang ramping. Contoh umumnya ya seperti laptop atau komputer portable. Selanjutnya ada LED. LED itu Light Emitting Diode. Monitor ini menggunakan teknologi backlight untuk menampilkan gambar. Monitor ini juga memiliki ukuran yang ramping seperti LCD dan lebih efisien dalam penggunaan daya listrik, tapi LED ini cenderung harganya lebih mahal ya daripada monitor lain. Dan yang terakhir ada plasma monitor. Monitor ini menggunakan gas neon atau xenon yang diletakkan di antara dua lapisan plat kaca untuk menampilkan gambar. Monitor ini memiliki kualitas gambar yang baik dan sudut pandang yang lebar. Baik teman-teman semua, perkenalkan saya Mustika Agesti. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sebuah monitor itu bekerja. Jadi, cara kerja monitor itu pada dasarnya terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dari pengiriman sinyal dari kartu grafis di dalam komputer, lalu pengolahan sinyal oleh elektronik di dalam monitor, hingga pembentukan gambar pada layar monitor. Nah, saya akan menjelaskan kepada kalian tahap per tahap cara kerja monitor. Tahap yang pertama itu ada pengiriman sinyal dari kartu grafis. Pada tahap awal ini, sinyal gambar atau teks dikirimkan dari kartu grafis di dalam komputer ke monitor melalui kabel yang terhubung antara kedua perangkat tersebut. Sinyal ini dikirimkan dalam bentuk analog ataupun digital, tergantung pada jenis kabel yang digunakan. Lalu tahap yang kedua adalah pengolahan sinyal oleh elektronik di dalam monitor. Setelah menerima sinyal dari kartu grafis, monitor kemudian memproses sinyal tersebut melalui beberapa rangkaian elektronik yang ada di dalamnya. Tahap ini sebenarnya tergantung pada jenis monitor yang digunakan. Pada monitor CRT misalnya, sinyal yang diteruskan ke tabung sinar katoda CRT yang menghasilkan gambar dengan cara mengarahkan aliran elektron ke dalam fosfor pada layar monitor. Pada monitor modern yang menggunakan teknologi LCD, LED, atau OLED, sinyal diteruskan ke suatu lapisan transistor yang terdapat di dalam layar monitor. Transistor tersebut mengontrol jumlah cahaya yang dilewatkan
melalui lapisan kristal yang menghasilkan gambar yang terlihat pada layar monitor. Dan selanjutnya, tahap yang terakhir itu ada pembentukan gambar pada layar monitor. Pembentukan gambar dibentuk melalui sejumlah piksel kecil yang terdiri dari 3 warna dasar, yaitu ada warna merah, hijau, dan juga warna biru, yang dihasilkan oleh cahaya yang dipancarkan oleh monitor. Pada monitor CRT, gambar dibentuk dengan cara mengarahkan aliran elektron ke dalam fosfor pada layar, yang menghasilkan cahaya yang dapat dilihat oleh pengguna. Pada monitor LCD, LED, atau OLED, gambar dibentuk melalui lapisan kristal yang ditempatkan di antara 2 lembar panel kaca. Kristal tersebut dapat mengatur cahaya yang dilewatkan oleh panel sehingga menghasilkan gambar yang terlihat pada layar. Pengertian printer. Printer merupakan perangkat eksternal komputer yang dapat menampilkan data komputer dalam bentuk cetakan. Data tersebut bisa berupa teks atau gambar yang dicetak dalam media kertas atau kain dan lain sebagainya. Kemudian fungsi printer yang utama adalah sebagai perangkat pencetak data digital yang telah diproses oleh komputer. Namun pada saat ini banyak perkembangan teknologi sehingga fungsi printer tidak lagi sebagai mesin cetak, tapi juga dapat digunakan untuk men-scan dan juga sebagai alat fotokopi. Masuk ke tahapan macam-macam printer dan fungsinya. Yang pertama, ada printer dot matrix. Terdapat beberapa jarum dalam sebuah panel yang nanti membentuk sebuah pita, sehingga menghasilkan titik-titik yang saling terhubung dan membentuk teks pada media kertasnya. Bisa ditemukan di meja kasir token. Lalu yang kedua ada printer inkjet. Terdapat teknologi-teknologi door on demand, yaitu teknologi yang dapat menghasilkan titik-titik kecil lewat semprotan tinta dan nozzle. Biasanya di instansi-instansi dan rumahan. Lalu yang ketiga ada printer laser. Dengan menggunakan teknologi laser untuk menyinar drum toner, sehingga menghasilkan titik-titik yang membentuk teks atau gambar pada media kertas. Kecepatan kualitas cetakannya lebih bagus dari jenis printer lain. Lalu yang keempat ada printer thermal. Menggunakan sistem pemanas elektronik yang digunakan untuk mengaktifkan tinta pada roll karet, biasa dipakai untuk mencetak data secara cepat seperti nota pembelian, laporan transaksi, dan sebagainya. Lalu yang kelima itu ada printer 3D atau printer 3 dimensi. Mirip dengan printer inkjet, bedanya tinta yang dipakai untuk mencetak menggunakan plastik molten wax. Ini menggunakan teknologi additive manufacturing, mampu membuat layar-layar sampai membentuk objek 3 dimensi dan bukan membuang material seperti mesin cutting, serta dapat mengerjakan seperti cetak, scan, fotokopi, maxomail, dan lain-lain. Lalu yang keenam, itu ada printer multifungsi, sama dengan printer inkjet, tapi ada beberapa fitur lain yang digabungkan seperti scanner, wax, telepon, kartu jaringan, dan lain-lain. Cara kerja printer sangat sederhana, yaitu caranya, untuk dapat bekerja, printer harus terhubung dengan listrik dan komputer. Lalu pada saat proses pencetakan dokumen, komputer akan mengirim sinyal kepada sensor roll. Selanjutnya, sensor roll pada alat pencetak tersebut akan menarik kertas agar masuk ke dalam paper tray. Setelah itu, head yang merupakan tempat keluarnya tinta akan memposisikan dirinya di atas kertas atau media cetak lainnya. Ketika posisi head sudah tepat, maka timing belt akan mengatur pergerakan cartridge agar menciptakan pala yang tepat sesuai data digital yang akan dicetak. Yang terakhir, kita akan melihat hasil cetakan yang dihasilkan pada permukaan kertas sesuai dengan perintah.